Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Bapak ingin tanya aja, siapa yang di sini yang tidak hadir? Siapa? Marupi ya? Kemana Marupi? Kenapa dia tidak hadir? Sakit? Sakit apa? Oh, demam. Baiklah semuanya, kita doakan ya untuk teman-teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Nah, di sini siapa yang tahu singkatan dari sekolah dasar? Ya Ijal? Kamu tahu ya singkatan dari sekolah dasar? Apa Ijal? Ya, betul sekali Ijal. Singkatan dari sekolah dasar ialah SD. Seperti kalian ya, masih sekolah SD. Itu adalah singkatan dari sekolah dasar. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu singkatan dan akronim. Siapa di sini tahu apa itu singkatan? Tidak tahu ya? Nah, singkatan itu adalah hasil atau ringkasan berupa huruf atau gabungan huruf. Contoh, kan tadi itu ada tuh sekolah dasar kan? Nah, sekolah dasar, huruf apa yang diambil? Ayo. S sama D, betul sekali. Iya. Sekolah dasar singkatan dari SD yang diambil dari huruf S, sekolah yaitu yang S yang paling awal, dan dasar D. Betul sekali ya. Nah, salah satu apa lagi yang kalian tahu singkatannya? Contoh Bapak kelas ini, belajar dari rumah. Nah, apa singkatan dari belajar dari rumah? Ya tahu ya? Singkatan dari belajar dari rumah yaitu BDR yang diambil dari awal huruf, awal kata. Nah, dari mana sih diambil dari BDR tersebut? Belajar dari rumah ya. Belajar, kita ambil huruf apa? Huruf B, huruf depannya ya. Dari. Nah, kita ambil dari mana katanya nih? Hurufnya dari D. Terus rumah. Kita ambil huruf apa? Huruf awalnya huruf apa? Huruf R. Ya, betul sekali. Jadi belajar dari rumah singkatannya ialah, iya, betul sekali, BDR. Nah, jika apa beri singkatannya DLL, apa kepanjangan dari DLL? Ya, betul sekali, Rupi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu akronim ya. Siapa di sini yang tahu akronim? Ya, Bapak tanya. Nah, tidak tahu ya? Akronim adalah kependekan berupa gabungan dari suku kata yang membentuk kata baru. Nah, siapa? Di sini ya, Bapak kasih contoh nih. Kalimantan Barat. Apa contoh akronim dari Kalimantan Barat? Yaitu Kalbar. Kan bisa dibaca kan? Kalau misalnya singkatan dari itu tidak bisa dibaca, bukan tidak bisa dibaca, tidak bisa, bukan gabungan dari suku kata. Kalau akronim ini masih bisa berupa nada gitu. Jadi Kalbar. Kalau singkatan kan cuma SD, cuma huruf-huruf aja. Jadi kalau misalnya akronim ini jadi kata. Contoh akronim ya, siapa yang tahu contoh akronim? Nah,
Tadi kan Bapak sudah kasih contoh itu, Kalbar, Kalimantan Barat. Contohnya yaitu Kalbar tadi itu. Siapa tahu lagi nih, misalnya Bapak tanya akronim dari Jawa Tengah. Ya, betul sekali Opik. Jateng. Akronim dari Jawa Tengah. Misalnya kan sering pas zaman Covid dulu ya. Kalian ketemu nggak zaman Covid? Oh, ketemu ya rupanya. Nah, waktu zaman Covid sering nggak kalian dengar kata daring? Tahu nggak kepanjangan daring apa? Masa pernah dengar tapi nggak tahu kepanjangannya kan? Nggak tahu ya? Nah, kepanjangan daring itu adalah dalam jaringan. Diambil dari kata-kata. Jadi diambil dari beberapa kata menjadi gabungan suku kata. Paham kan semuanya? Apakah ada yang tanyakan Opik? Misalnya belum paham tadi kan dengan akronim dan singkatan tadi, udah paham semuanya kan? Misalnya nih, Bapak kasih contoh. SMP, sekolah menengah pertama misalnya. Singkatannya ada apa? Ya, betul sekali Opik. Singkatan dari sekolah menengah pertama yaitu SMP. Misalnya Bapak kasih ini Kalimantan Tengah. Apa akronim dari Kalimantan Tengah? Iya, betul sekali Rupi. Nah, selanjutnya yaitu fakta dan opini ya. Siapa di sini tahu apa itu fakta? Fakta itu sering sekali kita dengar ya. Atau, nah di sini ya, fakta itu adalah sesuatu yang pasti, yang nyata gitu. Sedangkan opini itu berupa pernyataan dari kita sendiri tanpa ada validasi atau pernyataan yang benar gitu. Contoh yang kejadian fakta itu berita-berita di TV ya, itu fakta itu namanya. Karena sudah terjadi atau ada kejadian seperti itu. Sedangkan opini, misalnya Bapak mau nih, Bapak bilang nih, nah Bapak suka sekali sama gado-gado misalnya. Itu kan menurut Bapak. Pasti ada kan kalian yang tidak suka gado-gado kan? Nah gitu. Nah Bapak akan tampilkan ini kan. Ada cerita nih. Bapak baca dulu ya. Ini Bapak baca. Selama BDR, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Aku kurang mengerti penjelasan gurunya kalau lewat daring. Aku jadinya sering minta diajari sama Kak Marta. Dia kakakku yang kuliah di Fakultas MIPA. Kalau pelajaran lainnya menurutku mudah. Asalkan kita mau membaca penjelasan dan materi yang diberikan guru. Aprilia, siswa kelas 5 SD. Sama kalian ya, kelas 5 SD. Tapi dia orang mana? Balikpapan, Kaltim. Nah, Kaltim itu tadi akronim dari kata apa? Dari Kalimantan Timur. Ya, betul sekali Ijal. Pintar kalian ya. Nah, di sini kan coba kalian lihat. Terdapat kata yang diberi warna. Selama BDR, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Di sini selama BDR. BDR itu apa tadi? Iya, betul sekali, belajar dari rumah. Pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Nah, di sini kan ada kata yang kalimat yang diberikan warna ya, ada warna kuning dan warna pink. Nah, di sini ada di sebelahnya ya ada keterangan nih, opini. Kalimat yang ditandai dengan warna ini adalah opini. Opini ini ditandai dengan warna apa? Ya, betul sekali, warna kuning. Fakta ditandai dengan warna apa? Ya, warna pink. Kalimat yang ditandai dengan warna ini adalah fakta ya. Berarti fakta warna pink, opini warna kuning. Oke. Selama BDR apa BDR? Ya betul, BDR, belajar di rumah. Pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Ini fakta atau opini?
Iya, ini adalah opini ya. Kenapa opini? Karena itu menurut Aprilia. Mungkin kalian ada ya kan yang suka matematika, nggak semuanya kan nggak suka matematika, mungkin ada orang yang tidak suka dengan matematika. Tapi Bapak rasa kalian sangat suka dengan matematika dan ingin sekali belajar matematika. Pelajaran yang paling sulit adalah ikuti matematika. Selanjutnya nih, dia kakakku. Belum tentu kan kakaknya dia nih, kakaknya Aprilia juga kakaknya kalian kan. Nah, jadi kenapa opini? Karena menurut Aprilia dia itu kakaknya Aprilia. Tapi kan kita belum tahu apakah dia benar-benar kakaknya Aprilia atau bukan gitu. Nah, yang kuliah di Fakultas MIPA. Kenapa fakta di Fakultas MIPA? Karena Fakultas MIPA ini memang ada gitu. Jadi fakta. Kalau pelajaran lainnya menurutku mudah. Nah, tadi kan menurut Aprilia pelajaran matematika ini sulit ya kan menurut Aprilia. Kalau yang lainnya menurut Aprilia mudah. Tapi kan belum tentu menurut kalian NTK sulit dan yang lainnya mungkin mudah. Mungkin ada yang Ahmad lebih suka matematika, tapi Ahmad sulit dalam mengerjakan soal-soal IPA misalnya begitu kan, beda. Jadi kenapa kalau pelajaran lainnya yang menurutku mudah ini disebut opini? Karena ini menurut Aprilia, opini dia sendiri atau kata yang dibuat dia sendiri, pernyataan yang dibuat Aprilia tersebut. Paham kan semuanya? Ijal, apakah sudah paham? Yang mana belum paham Ijal? Bagian opini ya. Nah, jadi begini Ijal, opini ini kan di sini ada nih, selama belajar di rumah, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika ya. Nah, jadi matematika ini yang menurut ini pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika menurut Aprilia. Ijal suka enggak matematika? Suka ya? Berarti itu apa? Opini atau fakta? Kalau misalnya semua di sini, kalau semua orang di sini enggak suka, sulit dengan matematika, berarti fakta. Tapi kan tidak semua kan sulit dalam mengerjakan matematika gitu. Paham Ijal? Paham. Bagus. Semuanya sudah paham kan? Nah, selanjutnya yaitu surat elektronik. Siapa di sini pernah menulis surat? Yo, surat untuk siapa? Nah, gimana bentuk surat itu? Gimana cara menulis surat? Coba tanya kalian ya. Ya, bagus sekali Ruki. Iyas, paham? Atau tahu surat elektronik gimana Iyas? Iya, betul sekali Iyas. Nah, di sini surat elektronik atau disingkat apa tadi itu? Ini apa? Singkatan atau akronim? Surel ini. Iya, betul sekali Ijal. Surel adalah surat elektronik yang merupakan akronim. Betul sekali Ijal. Pintar. Apa surat itu? Bisa dibaca? Di sini adalah surat elektronik adalah sarana berkirim surat melalui jaringan internet. Jadi, surat kan di sini sudah ada nih surat elektronik. Sudah pasti dikirim melalui alat elektronik kan? Nah, jadi cara mengirim surat elektronik ini melalui email ya, email biasanya orang email. Tapi sebenarnya sekarang, dari zaman sekarang kan kalian kan bapak rasa sudah punya handphone semua lah ya. Siapa di sini yang nggak punya handphone? Kan pasti punya handphone semua. Biasanya jarang orang mengirim surat elektronik itu. Tapi orang biasanya mengirim pesan lewat apa sekarang? Siapa di sini yang tahu? Nggak tahu ya? Yang kalian pakai biasanya buat chat kawan itu apa? WA kan? Untuk mengirim pesan kan? Nah, itu untuk berkomunikasi sekarang lebih mudah karena ada WhatsApp tersebut. Nah,
sarana berkirim surat melalui jalan internet ini, email. Kalian membuat akun-akun internet, akun app kalian pasti pakai email gitu. Ini contoh surat elektronik. Nah, sini ya. Halo Rania. Happy birthday sahabatku. Semoga dengan bertambahnya usia selalu mendapatkan kebahagiaan, kesehatan dan juga kebaikan di segala hal. Semoga kita dapat berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Nah, di sini kan sudah ada nih. Apa yang kalian mau kirim surat kepada Rania? Rania, misalnya nih, Iyas mau kirim surat ke Ijal misalnya. Halo Ijal, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu ya. Begitu. Apakah menurut kalian bisa nggak nih menulis surat elektronik ini? Mudah kan? Iya, betul sekali. Kak Tes.